Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan share materi korelasi dan regresi. Materi ini seperti biasa saya ambil dari buku Statistic for Behavioral Sciences. Nanti potongan PDF-nya juga akan saya berikan. Dan video ini mungkin nanti akan saya bagi ke dalam dua part ya, dua bagian. Karena nanti materi korelasi dan regresi ada beberapa hal yang cukup panjang untuk harus dijelaskan. Baik, apa yang menjadi outcome yang harus kita capai ya dari materi ini? Yang pertama adalah kita harus mampu, kita harus mampu menjelaskan dan menghitung ya, nilai korelasi dengan menggunakan rumus Pearson atau biasa disebut dengan Pearson correlation pada hubungan variabel-variabel yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, selain kita menghitung nilai korelasi, kita juga mampu melakukan uji hipotesis pada populasi, uji hipotesis hubungan di antara populasi dengan sampel. Ya, nanti kita juga akan menghitung nilai R-nya, sama dengan di sini ya, Pearson correlation, nilai R-nya. Yang ketiga, Spearman correlation mungkin nanti hanya akan kita sampaikan sekilas saja karena tujuannya sama, yaitu sama-sama menghitung nilai korelasi, tetapi yang satu menggunakan rumus Pearson, yang satu menggunakan rumus Spearman. Jadi pada prinsipnya sama ya. Saya lebih menekankan pada outcome yang nomor 1 dan nomor 2. Baik, yang lain nanti ini tambahan, akan kita sampaikan di belakang. Kemudian, apa yang harus kita pahami? Kita harus mengingat kembali apa yang disebut dengan SS, ya, sum of square. Ada di chapter 4, ya. Bagaimana rumusnya, bagaimana kita cara menggunakan nilai SS. Kemudian juga nilai Z, nanti kita pakai lagi nilai Z, Z-score, nilai uji normal ya. Dan kemudian kita menggunakan kembali prinsip dan prosedur dari uji hipotesis ya. Di chapter 8 ini sering sekali kita gunakan uji hipotesis. Baik, apa itu korelasi dan regresi? Korelasi, khususnya korelasi ya. Korelasi itu mengukur dan menjelaskan ya hubungan di antara dua buah variabel ya, teman-teman. Jadi korelasi ini mengukur, jadi nanti ada nilainya, berapa nilai dari hubungan dua variabel tersebut, dan describe. Describe ini nanti menjelaskan karakteristiknya. Apa yang dijelaskan? Pertama arahnya, ya. Arah hubungan itu bisa hubungan yang bernilai positif dan ada juga hubungan yang bernilai negatif. Tapi ini tidak seperti hubungan manusia. Ini adalah hubungan di antara dua karakter data ya. Nanti apa itu hubungan positif, hubungan negatif kita lihat. Kemudian juga menjelaskan karakteristik bentuknya. Apakah hubungannya itu bersifat linear, berupa garis ya kalau linear, atau yang lain. Bahkan juga bentuknya nanti bisa jadi tidak bisa dijelaskan ya, hubungannya. Nah, kemudian nilainya itu nanti menjelaskan seberapa kuat ya, seberapa kuat hubungan di antara dua variabel tersebut. Jadi ada nilai correlation itu, ada nilai ya, kemudian ada arah dan kemudian ada bentuknya seperti apa. Oke, kita lihat dari contohnya ini misalkan. Kita punya dua buah data ya. Jadi ini data pendapatan, ya di kolom ini adalah data pendapatan. Kemudian pendapatan keluarganya, kemudian di sebelah kanan adalah nilai
dari student tersebut ya nilainya. Apakah kedua data ini itu memiliki hubungan? Pendapatan keluarga itu memiliki hubungan terhadap nilai ya, apakah ada hubungannya? Maka kita bisa gunakan uji korelasi. Yang pertama mungkin kita perlu ketahui bagaimana bentuk hubungan itu dengan menggunakan scatter plot, diagram scatter. Jadi kita buat dari data ini, kita buat dulu diagramnya bagaimana begitu ya. Ini tentu saya harapkan kalian sudah bisa ini menggunakan Excel, bagaimana membuat diagram scatter plot. Pakai Excel mudah sekali ya, tinggal satu kali klik jadi. Dan kita perhatikan titik-titik ini adalah data dari tabel yang di samping gitu ya. Ini adalah nilai pertama, perhatikan. 31 dan 72. Kira-kira di sini ini adalah data pertama. Dan sekarang kita coba perhatikan. Data ini itu cenderung mengarah ke pojok kanan atas kalau kita perhatikan. Data ini cenderung mengarah ke pojok kanan atas. Artinya data ini ya, kedua data ini itu ada potensi atau ada indikasi bahwa data ini memiliki suatu hubungan ya, di antara kedua data ini memiliki hubungan. Bisa jadi data ini kita sebut memiliki korelasi yang positif karena kalau positif itu artinya datanya mengarah ke pojok kanan atas pergerakannya ya, mengarah ke pojok kanan atas seperti ini. Jadi semakin nilai X-nya besar, maka nilai Y-nya juga semakin besar, mengarah ke atas, begitu ya. Nah, mengarah ke atas ini itu artinya hubungannya bernilai positif. Sementara kebalikannya jika bernilai negatif, itu semakin X-nya besar, maka Y-nya turun, sehingga arahnya itu ke arah kanan bawah, bukan ke arah kanan atas. Ya. Nah, itu artinya hubungan tersebut memiliki arah negatif. Nah, indikasinya data ini itu memiliki hubungan yang bernilai positif, korelasi yang bernilai positif. Dan kita bisa melihat juga bahwa hubungan ini juga hampir-hampir mengelompok ya, mengelompok di sini. Jadi tidak terlalu menyebar datanya dan hampir memiliki tren seperti linear ya, seperti garis. Nah, jadi begitu yang pertama kita lihat dulu dari bentuknya, dari scatternya, apakah data yang akan kita uji itu bisa kita sebut memiliki suatu hubungan, suatu korelasi. Paling tidak kita bisa melihat dari bentuk dan arahnya, ya, dari bentuk dan arahnya. Ini memiliki kecenderungan, memiliki indikasi bahwa kedua data ini memiliki hubungan yang berarah positif dan dari bentuknya juga ini memiliki indikasi ada hubungan di antara keduanya. Berapa kekuatannya, berapa nilainya, nah itu perlu kita uji lagi. Baik, ini yang tadi saya sampaikan, apa itu hubungan yang positif dan apa itu hubungan yang berarah negatif. Yang di sebelah kiri, yang A, ya, ini adalah data, ini kita lihat datanya apa? Datanya adalah jumlah bir yang terjual, ya karena ini dari buku bahasa Inggris ya, jadi datanya agak-agak unik begitu ya, sesuai karakter di luar. Jumlah bir yang terjual dibandingkan dengan temperatur ya dalam derajat Fahrenheit. Nah, di sini ini memiliki korelasi yang positif. Jadi kita lihat bahwa semakin temperaturnya naik, ya semakin panas begitu ya, semakin panas, maka bir yang terjual juga semakin banyak. Ya, ini kita lihat datanya ya. Memiliki kecenderungan untuk bergerak ke kanan atas. Artinya data itu memiliki kecenderungan untuk kita katakan
korelasi hubungan yang bernilai positif. Sebaliknya di gambar sebelah kanan ya yang B ini adalah jumlah kopi yang terjual, kopi ya. Sementara di sini sama di X-nya yaitu temperatur. Kopi biasanya kita minum kopi itu kalau pas dingin begitu ya. Kalau pas panas biasanya kita pengen es yang segar-segar, tapi di contoh kasus ini katanya disebutkan bir. Semakin temperaturnya panas, maka kecenderungan penjualan kopi itu semakin menurun sehingga pergerakannya ke arah kanan bawah ya. Pergerakannya ke arah kanan bawah. Ini yang disebut dengan korelasi yang mengarah negatif, yang arahnya negatif, hubungan yang arahnya negatif. Kedua contoh ini bisa kalian lihat di buku di halaman 486. Ya, jadi ini saya harapkan sampai sini kalian sudah paham apa itu yang disebut korelasi positif dan apa itu korelasi yang negatif, begitu ya. Baik, sekarang kita lihat dari bentuknya, bentuk korelasi. Ketika data itu digambarkan dalam bentuk scatter plot, maka ada beberapa kemungkinan. 4 kemungkinan itu digambarkan di slide ini. Jadi bisa saja scatter plotnya membentuk garis lurus seperti ini. Kalau garis lurus seperti ini, maka ini sudah jelas ya. Penjelasannya di sini kita bisa melihat. Grafik itu menunjukkan bahwa datanya memiliki kecenderungan perfect negative correlation ya. Sempurna membentuk garis lurus linier. Dan kita bisa langsung bilang bahwa data itu memiliki hubungan yang bersifat negatif. Bahkan di sini disebutkan setelah dihitung nilai hubungannya itu -1. Oke, saya sampaikan di sini. Nilai korelasi itu di antara -1 sampai +1. Nilainya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk desimal ya, -1 sampai +1 atau dalam bentuk persen. -1 itu artinya -100% ya. Hubungan yang bernilai kuat 100% tetapi arahnya negatif. Jadi minus dan positif itu bukan nilainya, tetapi minus sampai positif itu menyatakan arahnya. Besarnya ya di angkanya. Kalau 100% atau 1 itu artinya sangat berkorelasi. Minus di sini, angka minus di sini itu menyatakan arahnya. Ini sangat berkorelasi tapi arahnya negatif. Gitu ya. Kemudian bentuk yang kedua, bentuknya di sini ya, kita lihat nilai titik-titiknya ini kita tidak bisa langsung menyatakan kecenderungannya ya, tidak seperti ini kan terlihat langsung. Ini tidak kita bisa lihat langsung kecenderungannya. Bahkan di contoh yang tadi di awal kita masih bisa melihat kecenderungannya. Kalau di sini datanya kecenderungannya kita tidak bisa lihat. Dan karena datanya menyebar begini, maka ya kita harus melakukan uji ya, uji korelasi. Mau tidak mau kita tidak bisa langsung bilang di sini ya. Dan keterangannya sendiri di sini menyebutkan bahwa gambar B ini tidak ada tren linier, dia tidak membentuk suatu garis. Dan disebutkan bahwa nilai korelasinya juga 0, artinya memang ini tidak ada hubungan, data ini tidak ada hubungannya. Apa sih yang tidak ada hubungannya? Misal ini ya, misalkan kita punya data ukuran sepatu dibandingkan dengan jumlah anak misalkan ya. Ukuran sepatu X dibandingkan dengan jumlah anak Y. Nah, pasti datanya akan seperti ini. Tidak ada hubungannya. Baik, kita lihat sekarang yang bentuk hubungan yang gambar C. Ini agak sedikit ini mirip yang tadi ya dan berbalik dengan yang A ini. Ini ada kecenderungan bahwa korelasinya itu bernilai positif walaupun datanya menyebar ya. Kita bisa melihat tapi. Dan kita lihat keterangannya ya a strong positive relationship. Positif ya relationship, korelasinya itu bernilai positif. Kira-kira di sini
nilai hubungannya itu sekitar, nah pasti positif, tidak akan minus karena arahnya ke kanan atas, pasti positif. Berkisar 0,9, 90%-an katanya. Ya mungkin saja, dan ini perlu diuji ya. Nilai mendapatkan angka 0,9-nya itu perlu diuji. Sekarang bentuk di gambar D, ya walaupun tidak abstrak gambar B, tetapi ini ada kecenderungan dia menggambar yang hubungannya, relationship-nya negatif ya, mengarah ke kanan bawah. Ada kecenderungan. Kita lihat di sini keterangannya. Relatively, ya, jadi memang cenderung weak negative correlation. Korelasi yang bernilai negatif, tapi ya tipis, tidak se ekstrim ini. Kalau ini kan ekstrim ya, langsung. Kalau ini ya ini tipis-tipis aja karena datanya cukup menyebar. Dan di sini kira-kira approximately kira-kira itu minus 0,4. Kira-kira seperti itu. Ya, dari gambar ini saya harapkan teman-teman sudah mulai memahami bahwa bentuk korelasi jika digambarkan dalam scatter plot itu ya kira-kira seperti ini. Gitu ya, ada 4 kemungkinan. Teman-teman bisa baca lebih lengkap penjelasan ini di halaman 488. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menghitungnya? Secara rumus ada beberapa ya rumus korelasi itu. Yang pertama adalah Pearson correlation. Seperti yang tadi dijelaskan awal, ada juga Spearman correlation. Nah, di sini kita pakai rumus yang dinyatakan oleh Pearson. Pearson ini, korelasi ini dinyatakan dalam simbol R ya. R kecil, jadi jangan R besar, R kecil. Jadi Pearson correlation itu mengukur derajat nilai besaran, mengukur derajat nilai besaran dan arah dari hubungan yang memiliki kecenderungan linier di antara dua buah variabel. Jadi dua buah variabel ya, kita biasanya menyatakan dalam variabel X dan variabel Y. Kemudian nanti nilai korelasinya seperti yang sudah saya jelaskan itu kemungkinannya hanya bernilai dari -1 sampai dengan +1. Jika dalam bentuk desimal ya. Jika kita nyatakan dalam bentuk persen bisa saja jadi -100% dan +100%. Rumus dasarnya adalah membandingkan covariability di antara X dan Y dibandingkan dengan variability dari X dan Y satu persatu ya, secara terpisah. Dibandingkan. Jadi ini rumus dasarnya, teman-teman bisa lihat di halaman 490. Dan rumus teoritisnya, maka nanti kita lihat covariability itu adalah SP, ya, sebagai numerator, SP. Dan denominatornya itu adalah variability dari setiap X dan Y. Jadi SS, ya, akar SS dari X dan dikalikan dengan SS dari Y. Itu rumusnya. Ini adalah rumus SP, ya, sum of product, atau juga ada yang menyebutkannya SS. Ini rumus dasarnya SP, dan ini rumus, ada bisa begini ya. Jadi rumus SP itu bisa dalam bentuk begini. X dikalikan M, X, M itu adalah, saya meminta teman-teman mengingat-ingat lagi ya, tidak semua. Jadi X itu adalah nilainya, Y itu adalah nilainya, M itu apa? Simbol apa ya? Nanti tolong dicari MX dan MY. Jadi kita harus menghitung pakai tabel-tabel begitu ya. Dan ini adalah jumlahnya. Atau SP kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi ini rumus yang kedua dari SP. Dan kita coba lihat, ini adalah example ya dari gambar 15.4. Ini ada 1, 2, 3, ada 5 buah data seperti ini. Secara kasar ini kecenderungannya korelasi yang positif ya. Dan kita coba dengan menggunakan rumus tadi, maka ini langkahnya.
Ini langkahnya. Untuk menghitung SP-nya kita menggunakan X dikurangi MX. MX apa? MX itu adalah rata-rata ya, rata-rata dari nilai X. MY ini adalah rata-rata dari nilai Y. Jadi X dikurangi MX ini kita hitung ya. Kemudian begini. Setelah itu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan ketemu SSX ya, kita dapat SSX. Dapat juga SSY. Dan kemudian ini ketika dikalikan, nilai ini ketika dikalikan, dijumlahkan itu kita ketemu SP. Sehingga nilai R-nya, nilai korelasinya, Pearson correlation, dengan menggunakan rumus ini, SP dibagi ini ya, kita 28 dibagi data-data di atas ini, maka ketemunya adalah, ini positif ini sengaja ditambahkan karena memang ini tidak bernilai negatif ya. Kalau dari penjumlahan ini ada yang bernilai negatif, nah itu berarti arahnya, artinya arahnya. Ini positif ini hanya untuk menegaskan saja bahwa arah korelasi ini bernilai positif, arah korelasinya. Dan besarannya berapa? Besarannya adalah 0,875 atau jika kita persenkan maka nilai korelasinya itu bernilai 87,5%. Ya. Jadi dari scatter ini arahnya positif, nilai korelasinya itu tadi setelah dihitung dapat 0,875. Begitu ya. Gampang ya menghitung korelasi. Jadi kita pakai rumus R seperti ini langkahnya. Biar cepat nanti seperti biasa untuk menghitung ini kita manfaatkan Excel gitu ya. Jadi teoritis dengan menggunakan rumus, tetapi kita manfaatkan Excel untuk mempercepat perhitungan. Di contoh ini datanya 5, tapi besok kalau ujian mungkin datanya bisa 100, 200 begitu ya. Penjelasan ini ada di halaman 493, teman-teman. Silahkan dibaca lebih detail ya. Baik, buku ini di sini menyatakan rumus Pearson correlation untuk sampel ya di sini, untuk sampel dan populasi itu rumusnya sama, bisa teman-teman lihat ya. Ini kalau pakai nilai Z di sini, rumusnya sama. Maksudnya sama apa ya? Kita lihat di sini rumusnya sama persis antara sampel dan populasi. Dibagi N-1, dibagi N-1. Tetapi ada beberapa buku lain, referensi lain yang jika R-nya ini untuk menghitung sampel itu denominator denominatornya, pembaginya itu N-1, tetapi kalau populasi itu dibagi N. Ada referensi lain yang menyebutkan seperti itu. Jadi bukan berarti rumusnya salah, tetapi itu karena perbedaan referensi ya, tidak perlu kita perdebatkan. Karena mungkin referensinya yang berbeda. Ini jika kita menghitung nilai Pearson correlation dengan menggunakan nilai Z. Ya, jadi ada variasi lain selain menggunakan ini SS, SP, ada variasi lain yang menggunakan nilai Z. Oke, kita coba sekarang learning check. Kita baca ya, teman-teman. Jika nilai Y itu decrease, menurun ya. Jadi kalian bayangkan sebuah grafik ya, ada nilai Y yang vertikal, ada nilai X. Jika nilai Y-nya itu menurun, ketika nilai X-nya itu juga decrease, turun ya, maka korelasi mereka itu bernilai negatif. Apakah ini benar? Jika Y-nya turun, maka nilai X-nya juga turun. Ya, nilai X-nya juga turun. Apakah nilai korelasinya itu benar atau salah? Gimana? Benar atau salah? Dan di sini salah ya. Kalau same direction, jadi kalau sama-sama decrease, maka pasti bisa dipastikan korelasi itu akan bernilai positif jika sama. Ya. Baik, kita bisa menggunakan Pearson correlation
Dan Pearson correlation ini bisa digunakan untuk menginterpretasikan apa yang pertama korelasi yang kita gunakan untuk prediksi ya, hubungan yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Itu nanti bisa. Nanti artinya ini Pearson correlation ini kita lanjutkan dengan uji regresi. Artinya begitu. Ya. Kemudian juga Pearson correlation ini bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan sebuah validitas hubungan, reliabilitas hubungan ya, dan juga ini merupakan bagian dari teori verifikasi Pearson correlation ini. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk menginterpretasikan keempat hal ini. Ya nanti kita lihat ya. Ini ada contoh lagi dari gambar 15.5. Nanti silahkan dilihat di file PDF-nya. Gambar ini sebelah bawah X itu menggambarkan jumlah churches gereja ya, rumah ibadah mungkin itu artinya ya. Jadi jumlah rumah ibadah, jumlah gereja, sementara ke atas itu nilainya jumlah kejahatan yang serius. Berarti dari data ini ingin mencari apakah ada hubungannya, apakah ada korelasinya. Jika kita memperbanyak jumlah gereja, jumlah rumah ibadah, apakah jumlah kejahatan itu akan meningkat juga? Ya, data ini ingin menguji membandingkan itu. Tapi ini datanya kok korelasi positif ya indikasinya. Ya ini berdasarkan buku ya. Jadi semakin ya ini korelasinya positif. Jadi semakin banyak jumlah tempat ibadah, maka jumlah kejahatan yang serius itu juga semakin meningkat. Berdasarkan buku ini ada data seperti ini. Tetapi yang perlu diingat, korelasi itu tidak bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan, ini yang pertama, korelasi does not demonstrate causation ya. Causation itu hubungan sebab akibat. Jadi korelasi itu tidak menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi ya ini, nah artinya ini mau menjelaskan yang di sini. Ini tidak menjelaskan hubungan sebab akibat ya, bahwa jumlah gereja yang meningkat juga akan menyebabkan atau jumlah kejahatan yang semakin meningkat itu disebabkan oleh jumlah gereja yang juga meningkat. Ini kan tidak logis dalam apa namanya? Dalam logika kemasyarakatan kita ya. Jadi, nah di sini dinyatakan bahwa korelasi hubungan itu tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Dia hanya menjelaskan adanya korelasi, adanya relationship, tapi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua, nilai dari korelasi ya, nilai dari korelasi itu disebabkan diakibatkan dari adanya range data ya. Dari adanya perbedaan nilai dari data. Extreme point, outlier, extreme di sini ada extreme point nggak? Tidak ada ya di sini extreme point. Extreme point itu misalkan tiba-tiba ada yang di sini begitu ya. Atau dari data ini nanti tiba-tiba ada yang di bawah di sini. Nah, itu adalah extreme point atau outlier istilahnya. Itu juga memiliki impact, teman-teman ya. Memiliki impact, memiliki apa ya? Ya impact ya, memiliki impact terhadap hasil. Maka pada penelitian-penelitian outlier ini biasanya dihilangkan. Karena dia jelas memiliki impact. Dan kalau kita ada data yang outlier berdasarkan uji Kolmogorov ya, maka hal itu tidak merupakan data yang tidak homogen. Maka biasanya pada penelitian outlier itu dihilangkan. Kemudian correlation cannot be interpreted as a proportion. Ya, bukan juga korelasi ini bukan juga
proporsi ya, tidak menjelaskan proporsi, probabilitas, proporsi, bukan ya. Untuk menjelaskan variability yang ada di antara kedua variabel, maka kita perlu lagi melakukan uji selanjutnya, yaitu R kuadrat, square the correlation. Istilah teknisnya ini adalah R kuadrat, ya, R kuadrat. Kalau tadi kan Pearson correlation itu kita hanya menghitung nilai R saja begitu ya. Nah, square the correlation itu adalah R kuadrat. Uji selanjutnya untuk menjelaskan variability di antara kedua data. Nah, ini yang disebut outlier tadi ya. Teman-teman coba lihat di sini. Jika datanya seperti ini ada data. Kemudian scatter plotnya seperti ini. Ini ketika kita hitung, maka nilai R-nya itu ternyata malah minus. Minus kecil ya. Tetapi jika ada outlier, tiba-tiba kita tambahkan, di sini tidak ada F, ini kita tambahkan sebuah nilai F, yang ekstrim sekali nilainya, outlier, ekstrim sekali, maka nilai korelasinya yang awalnya minus tipis, ini berubah jadi positif kuat, ya, positif besar, mendekati 1 ini kan ya, positif kuat. Jadi ini yang dimaksud dengan tadi, extreme point itu have an impact ya. Ini. Baik, tadi saya menyebutkan R kuadrat itu ini coefficient of determination ya. Determinasi di antara kedua data tersebut, di antara kedua variabel tersebut. Jadi R kuadrat coefficient of determination itu ya. Mengukur proporsi dari variability, ini ya, mengukur proporsi dari variability satu variabel terhadap variabel lainnya. Ya, determinasi satu variabel terhadap variabel lainnya. Itu kita hitung pakai R kuadrat. Nah, sekarang bagaimana uji hipotesis dengan menggunakan korelasi Pearson? Seperti biasa, kalau kita uji hipotesis, maka nanti kita pakai 4 langkah prosedur begitu ya. Ada H0, ada H1, dan hipotesis testingnya juga terbagi, ada yang direksional satu arah, atau yang non-direksional ya, 2 arah. Two tail atau one tail. Nah, jika two tail, non-direction, maka H0-nya ini rho sama dengan 0. Apa artinya? Artinya tidak ada korelasi. Ya, rho sama dengan 0. Tidak ada korelasi di antara kedua variabel tersebut. Atau kalau di sini kalimatnya tidak ada korelasi di antara populasi begitu ya. H1-nya kebalikannya. Kalau ini sama dengan, di sini tidak sama dengan. Dan kalimatnya berarti kalau H1 there is have a population correlation ya. There is has a population correlation. Jadi ada korelasi H1-nya, kalimat H1-nya. Sementara jika direksional itu rho lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita menganggapnya lebih kecil sama dengan itu direksional. Kalau kalimatnya apa ya? Mungkin less kali ya. Kalimat yang tepat dalam bahasa Inggris gitu ya. Less. Ya, jadi kalau direksional lebih mudah dinyatakan dalam matematis gitu ya. Baik, kita sekarang kalau ini kan tadi ya, hipotesis testing ini kan untuk sampel. Pearson correlation is usually compute for a sample data, but used to test hypothesis about the relationship in the population ya. Kita mengujinya menggunakan data sampel, tetapi kemudian diterapkan, kesimpulannya itu diterapkan kepada populasi. Nah, ini gambarnya. Jadi misalkan kita punya data populasi seperti ini, tetapi kita ambil sampel-sampel untuk menghitungnya.
Tentu seberapa banyak sampel itu tidak terindikasikan dari gambar ini. Kita perlu menghitung ya bagaimana sampel yang tepat jumlahnya untuk menginterpretasikan populasi. Tidak 3 seperti ini. Baik, yang perlu diingat untuk hipotesis testing pada uji korelasi, ya, uji hipotesis testing untuk korelasi itu yang kedua ini yang perlu kita ingat. DF-nya itu adalah N-2. Ya, tolong teman-teman ingat ya. DF-nya N-2. Kemudian uji hipotesis itu bisa saja kita gunakan uji T atau uji F. Tapi ini F-nya ini F tanda bintang sebenarnya ya. Karena korelasi ini kan di antara dua variabel. Maka F-nya ini sebenarnya ya F yang uji T begitu ya. Jadi hanya dua variabel T sebenarnya kita pakai. Dan kalau nanti kita perhatikan ini juga seirama dengan yang saya katakan, kita pakai uji T nanti seirama dengan ini. Bagaimana cara kita mengambil decision, keputusan. Apakah H0-nya diterima atau tidak? H0-nya diterima itu kita dengan melihat critical value atau T hitungnya, nilai hitungnya. Nilai hitungnya itu ditempatkan di sini ya. Nah, plus minus. Plus minus itu kan kalau kita menentukan decision untuk uji T ya. Kalau F kan lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau di antara itu kan untuk uji T. Nah, kalau nilai critical value sampel itu beyond, di luar, ya, beyond plus minus critical value leads, ya, to rejecting the null hypothesis. Jadi kalau di luar itu ditolak ya, H0-nya. Itu prinsip untuk melakukan uji hipotesis untuk korelasi. Ini adalah sampel yang ada di buku di halaman 501. Jadi ada 3 buah contoh ya dan untuk linear relationship. Jadi misalkan ini contoh yang pertama, ukuran sepatu dibandingkan dengan IQ. Ya. Ukuran sepatu dibandingkan dengan IQ. Teman-teman bisa bilang apa ini? Adakah indikasi korelasi di sini? Apakah korelasi positif ataukah korelasi negatif? Kita susah bilang ya kalau yang gambar A ya. Karena agak sedikit berbeda dengan gambar B, di mana kita bisa melihat kecenderungan datanya. Lebih-lebih kalau gambar C, ini terlihat sekali kecenderungan datanya. Ya. Gambar B ini ada penjelasannya di bawah. Ini GPA, ini ya. GPA itu kalau di bahasa Indonesia nilai TPA, tes potensi akademik. Kalau di college ini bisa jadi IPK ya, kalau di college. Bisa jadi begitu. Dengan nilai IQ, ini apakah ada hubungannya? Ya ada ya, dilihat dari gambar, ada bentuk kecenderungan bahwa ini korelasi yang positif. Yang kanan jelas sekali ini ya, monthly salary, gaji bulanan itu dengan annual salary, ya dengan gaji tahunan ya, ini jelas, pasti korelasinya 100% ini. Ini 3 buah bentuk ya, di halaman 501. Ini adalah contoh teman-teman. Baik, di situ ada data X dan data Y, ya, dan kemudian ini menghitung korelasi Pearson-nya itu dengan uji hipotesis ya, jadi ada step-stepnya, ada prosedurnya. Yang pertama di sini setelah dari data itu katanya diminta untuk menggambar plotnya, menggambar scatternya, menggambar diagramnya. Jadi kita gambarkan pakai diagram ini, sekali lagi ini sangat mudah dengan menggunakan Excel ya. Dan kalau kita lihat kecenderungan datanya, apalagi di sini sudah digambarkan, itu kecenderungan datanya kita bisa melihat bahwa di sini terdapat korelasi yang bernilai positif. Dan itu kita buktikan dengan uji
hipotesis ya. Ini harusnya nanti ada H0-nya. H0-nya adalah there is no there is no correlation ya, atau rho sama dengan 0. Tidak ada korelasi di antara data itu. Itu H0-nya. H1-nya menyesuaikan. Lanjut ke step 2, ya step 2-nya kita hitung ya nilai R-nya, dan di sini ditemukan bahwa nilai R-nya adalah positif 0,86 atau 86% di sini. Kemudian step 3-nya kita lihat evaluate the significance of correlationship ya. Nyatakan H0-nya di sini. H0-nya ini there is no linear relationship between X dan Y ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan ya, tidak ada korelasi di antara nilai X dan Y. Dan kemudian nanti kita hitung berdasarkan nilai R ini ya. Kemudian di sini N-nya 5, tadi berdasarkan data ya, karena N-nya 5 maka DF-nya 3. Oke. Kemudian kita lihat dari tabel ya, atau ini dari T-tabel ya, dari T-tabel dengan DF-nya 3 dan alfanya tadi tidak ada ya, nilai alfanya di soal, maka alfanya kita nyatakan berdasarkan asumsi yaitu 0,05. Maka didapatkan nilai T-tabelnya itu adalah 0,876. Oke ya. Nah, karena nilai R hitungnya ini berada di dalam, kalian bisa bayangkan ya. Jadi di sini nilai tabelnya itu kan minus 0,87 sampai dengan positif 0,87. Sementara nilai hitungnya itu adalah 0,86. Berarti di dalam, di antara nilai tabel, begitu ya. Karena di antara nilai tabel, maka ingat lagi, karena ada di dalam, maka we fail to reject. Maka kita terima H0. Dan kesimpulannya adalah bahwa di dalam ini itu sebenarnya tidak ada korelasi, atau dalam bahasa lain juga ada korelasi tetapi tidak signifikan, begitu ya. Ada korelasi tetapi tidak signifikan. Baik, ini yang menggunakan rumus. Sekarang kita coba menghitungnya pakai Excel, bukan yang menggunakan rumus. Jadi data ini kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian untuk mendapatkan scatternya pakai rumus insert ya, di sini ada scatter teman-teman. Langsung saja kita klik ini, maka ini sudah langsung jadi. Ya. Itu scatternya. Kemudian untuk menghitung nilai Pearson correlation-nya, maka kita gunakan data analysis. Tolong diingat lagi, Excel yang belum ada data analisisnya, maka itu perlu menginstal toolpack-nya ya. Toolpack-nya perlu diinstal lagi. Dikeluarkan data analisisnya. Jika sudah ada, maka kita klik data analysis, kemudian akan keluar wizard seperti ini. Kita pilih correlation, kemudian oke. Jika sudah, maka akan keluar wizard yang kedua. Kita perlu select data, ini untuk inputnya. Di sini saya select data karena ini adalah kolom B1 sampai dengan C6. Semua saya select. Tapi karena semua bagian atasnya ini ada label, maka di sini saya beri tanda centang bahwa baris pertama itu berisi label, bukan data. Dan outputnya kita taruh di sembarang sel. Ini terserah kalau teman-teman mau pilih yang mana. Saya pilih tetap di halaman ini, tapi di sel L1. Setelah di OK, maka hasilnya adalah di atas ini. Perhatikan. Di sini nilainya 0,8606. Kalau di 3 digitkan 0,861. Sama dengan perhitungan secara manual. Ya. Jadi itu cara menggunakan Excel.
dilakukan dengan rumus begitu ya, dengan menambahkan X dikurangi ya, dan begitu. Tapi ini secara rumus. Man juga bisa pakai SPSS, tapi kalau SPSS nanti di praktikum ya. Di sini di teori saya menyampaikan yang pakai Excel. Oke teman-teman, saya ambilkan beberapa soal dari halaman 524. Nanti mohon ini menjadi tugas ya untuk menghitung. Untuk teman-teman kerjakan bagaimana cara mengerjakan ini. Silahkan nanti. Dan ini yang nanti akan kita diskusikan. Baik, videonya saya stop sampai di sini dulu, karena mungkin nanti terlalu panjang kalau saya teruskan ke regresi. Materi regresi saya lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih teman-teman, saya harapkan nanti kita berdiskusi mengenai soal-soal ini. Kita lanjutkan di diskusi ya, di sesi diskusi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.